Di beberapa tahun terakhir ini, Tiongkok mencatatkan surplus perdagangan yang impresif, baik secara global maupun terhadap pesaing geoekonominya Amerika Serikat. Nah, sudah menjadi rahasia umum bahwa Tiongkok sangat menginginkan untuk bisa menguasai ekonomi secara global mengalahkan Amerika Serikat. Dan tentu untuk mencapai ini butuh strategi-strategi yang tepat. Nah, berikut beberapa strategi yang dilakukan Tiongkok untuk mencapai mimpi besar mereka menjadi ekonomi terbesar di dunia. Paling tidak untuk tetap surplus dalam perdagangan dengan negara-negara lain, bahkan dengan pesaing geoekonominya Amerika Serikat. Sebuah tulisan berjudul Is Made in China 2025 A Threat to Global Trade yang diterbitkan oleh Council on Foreign Relations, sebuah institusi yang berdiri sejak 1920 oleh beberapa pengamat hubungan kebijakan internasional di website resminya, CFR.org, menyoroti tentang kebijakan industri Cina yang secara cepat memperluas sektor teknologi tingginya dan mengembangkan basis manufaktur maju, yang kemudian dianggap sebagai ancaman oleh Amerika dan negara-negara demokrasi lainnya. Industri semikonduktor menjadi prioritas khusus, mengingat sentralitasnya pada hampir semua produk elektronik, apalagi Cina saat ini sebagai produsen barang elektronik terbesar dunia. Cina menyumbang sekitar 60% dari permintaan global untuk semikonduktor, tetapi hanya menghasilkan sekitar 13% dari pasokan global. Made in China 2025 menetapkan target spesifik, di mana pada 2025 bisa mencapai 70% produksi sendiri di industri teknologi tinggi, dan pada 2049 saat merayakan 100 tahun Republik Rakyat Cina, mereka telah memiliki posisi dominan di pasar global. Dalam beberapa dekade terakhir, Partai Komunis Cina telah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan ekonomi yang sebagian besar berfokus pada sektor pertambangan, energi, dan barang-barang konsumsi yang membentuk hampir setengah dari perekonomian Tiongkok menuju ekonomi teknologi tinggi dan berproduktivitas tinggi. Cina 2025 dimaksudkan untuk mendorong ekonomi dan keluar dari jebakan pendapatan menengah. Subsidi besar untuk produksi lokal dan inovasi asli Cina telah lama menjadi kebijakan resmi Tiongkok. Pada tahun 2006, Rencana Jangka Menengah dan Jangka Panjang Nasional menetapkan tujuan menjadikan Cina sebagai pemimpin dunia dalam sains dan teknologi, meskipun targetnya tidak sespesifik program Made in China 2025. Presiden China Xi Jinping optimis jika China dapat melipat gandakan ukuran ekonomi serta pendapatan per kapitanya pada tahun 2035, meskipun persaingan dengan Amerika Serikat masih berlangsung. Pernyataan Xi Jinping mengenai optimisme ini muncul setelah selesainya plan kelima Komite Sentral, di mana para pemimpin tertinggi China membahas rencana 5 tahun ke-14 untuk 2021-2025 dan visi jangka panjang China 2035. Setelah studi dan perhitungan yang serius, tim perumus menemukan bahwa China memiliki harapan dan potensi untuk mempertahankan pembangunan stabil jangka panjang, kata Xi Jinping seperti dikutip dari South China Morning Post. Pada Oktober 2021, Dewan Negara Tiongkok merilis Strategi Nasional untuk Standarisasi Teknis dan Teknologi sebagai bentuk realisasi dari Rencana Standar China 2035. Dokumen ini memberikan spesifikasi teknis yang dapat digunakan sebagai standar oleh perusahaan dalam menghasilkan produk, layanan, serta proses produksi yang lebih efisien. Standar China 2035 adalah salah satu proyek unggulan negara dalam dekade mendatang. Standar China 2035 bertujuan untuk mengontrol kerangka kerja yang mengatur penggunaan teknologi. Mempengaruhi dan menetapkan standar teknologi dapat membantu China mencapai tujuannya untuk mengembangkan dan mengendalikan penggunaan teknologi masa depan yang strategis. Kemunculan dokumen mengenai standarisasi teknologi di Tiongkok ini sebuah langkah yang penuh persiapan. Sejak tahun 2010, Tiongkok menggantikan posisi Jepang sebagai kekuatan ekonomi terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat. Pada waktu yang bersamaan, Tiongkok juga sebesar-besaran mempercepat perkembangan teknologi serta industri domestik yang menghasilkan produk-produk seperti 5G, Artificial Intelligence, panel surya, dan mobil listrik. Hal ini memberikan isyarat bahwa Tiongkok mengambil langkah serius dalam pengembangan teknologi. Bagaimanapun juga, percepatan industri secara masif yang dilakukan oleh Tiongkok perlu ditopang oleh standarisasi teknologi yang penting untuk memajukan industrinya. Upaya ini juga didukung oleh inisiatif Made in China 2025 untuk menjadikan Tiongkok sebagai pabrik dunia yang memproduksi barang-barang murah yang mampu berperan sebagai pemimpin dalam kemajuan teknologi dunia. Rencana Tiongkok ini memberi jalan bagi standar China 2035 untuk menunjukkan bahwa industri dan infrastruktur yang dimiliki oleh Tiongkok dapat disandingkan dengan teknologi dari negara maju lainnya. Rencana serta langkah-langkah yang telah diambil oleh Beijing tidak hanya didasarkan pada tujuan untuk memajukan industri di Tiongkok. Dokumen Garis Besar Pengembangan Standarisasi Nasional Tiongkok yang dirilis pada Oktober 2021
menjelaskan rancangan strategis komprehensif yang berisi rencana pengembangan industri Tiongkok, serta landasan ideologis dan keinginannya untuk membangkitkan mimpi Tiongkok demi mengembalikan kejayaan negara. Sejarah panjang kekalahan Tiongkok dalam Perang Opium merupakan dasar motivasi Tiongkok untuk kembali bangkit menjadi ekonomi besar seperti pada masa-masa prakolonialisme, salah satunya dengan cara mengembangkan industri teknologinya. Di satu sisi pandangan Tiongkok bahwa saat ini teknologi dan standar paten masih didominasi oleh negara barat seperti Uni Eropa dan Amerika Serikat menjadi faktor lain yang mendorong dibentuknya standarisasi teknologi Tiongkok. Tiongkok menginginkan adanya keterbukaan dalam standarisasi teknologi dunia. Presiden Xi Jinping dalam suatu kesempatan dengan tegas menyatakan bahwa aturan global tidak dapat dikendalikan oleh satu atau dua negara saja. Kurangnya peran negara-negara Asia dalam produksi kekayaan intelektual dengan inovasi teknologi dan standarisasi teknologi menjadi perhatian utama, karena pada dasarnya teknologi-teknologi yang ada saat ini banyak dibuat di negara-negara Asia. Di sisi lain, perang dagang dan perlombaan teknologi yang terjadi antara Tiongkok dan Amerika Serikat juga mempengaruhi kebijakan Tiongkok dalam penetapan strategi standarisasi nasionalnya. Dengan adanya standar baru yang ditetapkan oleh Tiongkok, perusahaan dalam negeri dan perusahaan luar negeri yang ada di Tiongkok perlu beradaptasi kembali dengan ketentuan baru yang dijadikan standar secara nasional oleh Tiongkok. China sadar bahwa ambisi standarisasi ini tidak akan mudah untuk diwujudkan. Di satu sisi, tujuan Tiongkok untuk menciptakan standar teknologi yang lebih terjangkau dan mudah diadopsi oleh negara-negara berkembang yang lain dapat menjadi sebuah alternatif baru di tengah sulit dan mahalnya standar yang telah ditetapkan oleh negara barat. Apabila advokasi salah satu standar Tiongkok berhasil dipilih sebagai standar teknologi internasional berikutnya, peluang ini berpotensi untuk meningkatkan pengaruh Tiongkok secara global. Namun di sisi lain, tantangannya adalah standar teknologi China hanya dapat dijadikan sebagai standar internasional apabila sudah diadopsi secara luas dan mampu memberikan efisiensi bagi standar terdahulu. Hal yang dapat menjadi penghalang dalam pengaplikasian standar dari Tiongkok adalah penyebarluasannya di negara-negara barat yang memiliki visi berbeda dari Tiongkok. Fokus dari rencana pemerintah Tiongkok adalah pada penciptaan standar untuk industri yang sedang berkembang seperti manufaktur cerdas. Tanggapan internasional terhadap rancangan inisiatif ini sangat beragam. Kebanyakan negara yang memiliki hubungan baik dengan Tiongkok menyambut baik inisiatif ini, karena negara berkembang berpeluang untuk meningkatkan perekonomiannya melalui standar teknologi yang baru, sehingga negara tersebut tidak bergantung hanya pada sumber daya alam. Kedekatan Tiongkok dengan negara-negara berkembang di Asia Tengah dan Afrika mengindikasikan bahwa transfer teknologi di kawasan ini akan lebih mudah. Beberapa tahun lalu Afrika Selatan telah membuat perjanjian pemasangan 5G. Selain itu, hampir 70% infrastruktur 4G di Afrika berasal dari perusahaan Tiongkok. Tantangan bagi Tiongkok selanjutnya adalah bagaimana standar ini diaplikasikan ke negara ekonomi maju yang pada umumnya sudah memiliki standar nasional sendiri. China juga harus menghadapi perlawanan dari Amerika Serikat yang terus-menerus menghimbau untuk mengurangi ketergantungan negara-negara lain terhadap teknologi Tiongkok dengan alasan keamanan.